Jadikanlah pintu ini, mata dan juga telinga, biar ianya very secure, biar dia aman, supaya tak masuk ke dalam kita punya rumah, yaitu kita punya hati ini, segala benda, jangan sampah masuk, benda busuk masuk, kotoran masuk. Pandangan mata ini umpama panah daripada iblis, al-marjum yang direjam. Barang siapa yang menjaganya, aku akan beri kepadanya manisnya iman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi. Ketika orang itu dikatakan buta oleh Allah, adalah bukan merujuk kepada buta matanya, tetapi orang itu dikatakan buta karena enggan menggunakan matanya melihat keajaiban ciptaan Allah untuk beriman kepada Allah dengan hatinya melalui penglihatannya. Maka orang ini buta. Orang yang enggan untuk mendengar ayat-ayat Allah sehingga dengannya dia boleh bertafakkur dan beriman dengan hatinya, ketika enggan untuk mendengar walaupun boleh mendengar, orang ini dikatakan tuli walaupun dia pendengarannya tajam. Ketika orang itu boleh melihat, boleh mendengar, sudah pun melihat, sudah pun mendengar, tetapi tidak juga mahu beriman, orang ini mati walaupun dia hidup. Dan dalam hal ini perumpamaan demi perumpamaan diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran agar supaya kita fokus. Kalau Allah sebutkan buta, kita kena memerhati mata. Kalau Allah menyebutkan tuli, kita kena memerhati telinga. Adakah telinga kita termasuk yang tuli dikatakan oleh Allah ketika enggan mendengar kebenaran? Adakah mata kita ini buta seperti mana dikatakan oleh Allah ketika melihat kebenaran? Demikian, adakah kita ini termasuk orang yang hidup ketika terdedah segala-galanya lalu enggan juga untuk menerima? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afaman kana maitan fa ahyainah." Adakah orang yang mati lalu kami hidupkan? Merujuk kepada dua orang, yang pertama Sayyidina Umar bin Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham, Abu Jahal. Afaman kana maitan fa ahyainah. Adakah orang yang awalnya mati kami hidupkan? Apa maksudnya mati kami hidupkan? Bukan merujuk mati keluarnya ruh daripada jasad. Mati ketika tidak beriman dahulu, kemudian diberi hidayah untuk beriman, lalu beriman. Maka orang yang beriman tadi dikatakan hidup. Dan orang tidak beriman dikatakan mati, walaupun bergerak tubuh badannya, karena bukannya dimaksudkan pada hidup dan mati secara zahir makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallau mudbirin." Wahai Rasulullah Muhammad, engkau tidak mampu untuk memperdengarkan kepada orang mati dan kepada orang tuli. Apa maksudnya Allah menggambarkan orang mati dan orang tuli? Bukan orang itu mati tak ada nyawa, bukan orang itu tuli karena telinganya tidak mendengar, tetapi karena orang itu dikatakan mati, mengetahui kebenaran, enggan hatinya untuk menerima, maka orang itu mati. Orang itu diperdengarkan kebenaran, enggan untuk mendengar, maka dia tuli. Perumpamaan demi perumpamaan ini untuk kita memerhati bahwasanya setiap anggota badan ini ada penilaian di sisi Allah. Ketika sebut buta, terletak kepada mata. Ketika sebut tuli, dia akan menyentuh kepada telinga. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya pendengaran dan juga penglihatan dan juga hati masing-masing akan disoal. Disebutkan tiga anggota ini karena laluan utama kepada hati adalah mata dan juga telinga. Oleh sebab itu, jadikanlah pintu ini, mata dan juga telinga, biar ianya very secure, biar dia aman, supaya tak masuk ke dalam kita punya rumah, yaitu kita punya hati ini, segala benda, jangan sampah masuk, benda busuk masuk, kotoran masuk, rosak kita. Coba kalau kita punya rumah, pintunya dibuka selebar-lebarnya, kalau itu apa itu yang datang untuk
sembur asap itu kan. Nah, coba kita buka kita punya rumah. Macam mana? Kita tutup kita punya rumah. Kemudian kalau ada angin hembus membawa debu, kita pun tutup kita punya rumah supaya tak kotor. Rumah kita jaga bersih. Rumah Allah yang ada dalam hati ini adalah perlu kita lebih menjaganya. Jaga mata daripada maksiat, jaga telinga daripada maksiat. Bukankah Nabi bersabda, an-nadhratu sahmun min sihami iblisil marjum. Pandangan mata ini umpama panah daripada iblis al-marjum yang direjam. Barang siapa yang menjaganya, aku akan beri kepadanya manisnya iman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi. Mata ini umpama panah. yakni kalau kita tengok hal-hal yang maksiat ini macam kena panah dengan dengan panahnya iblis. Bukan panah terbuat daripada panah zahir tu, tapi senjatanya iblis untuk merosakkan manusia, merosakkan hati manusia melalui pandangan mata. Makanya kata Nabi melalui hadis qudsi, an-nazaratu sahmun min sihami iblis al-marjum. Pandangan ini adalah bahagian daripada panahnya iblis. Alangkah banyaknya setiap hari kita melakukan dosa dengan mata. Di zaman yang sukar mata ini untuk mengelak daripada dosa. Dengan handphonenya, dengan televisinya, dengan apa saja alat, belum lagi di luar, belum lagi di pejabat, belum lagi di pasar. La ilaha illallah. Coba bayangkan, kena satu panas saja macam mana rasanya. Kalau kena 2, 3, 10, 100, berjam-jam lagi tengok dekat kita punya handphone wala. La ilaha illallah. Coba jangan tengok itu. Bayangkan tu panah kena mata. Faham dong? Barang siapa yang menjaganya, aku akan beri kepadanya manisnya iman. Berapa banyak rumah tangga hancur disebabkan mata. Berapa banyak pasangan suami istri bergaduh disebabkan oleh mata karena tengok orang lain. Bermula daripada tengok handphone, tengok apa macam-macam, akhirnya yang halal pun tak diperhatikan, cari yang haram. Apa sebabnya? Hatinya dirosak dengan matanya. Faham tom? Dengan demikian, kalau banyaknya masalah rumah tangga suami istri berpunca daripada mata yang tengok benda-benda yang haram, yang menjaga mata daripada benda yang haram, rumah tangganya pasti terpelihara. Faham tom? Ada kaitan antara pandangan dengan kita punya kehidupan. Nah,